Itu bisa nggak dibilang terakhir kali ketemu dengan Vina? Belum. Oh, oke, setelah itu masih ada ketemu. Masih ada. Tapi kita pindah dulu ya ke Mbak Iya. Mega. Lalu Mbak Mega antarlah Vina ke rumah Sama Ke Dikun ya? kontrakan. Ya. Itu Oh, juga bukan sama Dikun ya? sama Dikun Sama juga. Dikun. Sama Dikun. Rumah kontrakannya Mbak Marliana juga sama Dikun juga? Iya, cuma beda berapa rumah. Cuma itu aku jalannya kan nggak tahu banget, Pak. Karena emang aku nggak tahu jalan kota kan. Jalan lewat sini-sininya juga kan dikasih tahu sama si dedenya kan, dikasih tahu. Nah, sampai itu tuh nyampe di kontrakannya Baneng. Baneng. Itu tuh aku nggak masuk, Pak. Cuma kayak misal ini rumahnya gitu, ini kontrakannya, akunya di sininya. Nggak dibolehin masuk. Tapi lihat itu rumahnya. Iya. Tahu kan? Sementara rumah Vina belum tahu kan? Belum. Tetap kalau rumah Mbak Neng tahu ya karena udah kelihatan. Iya, kelihatan dari samping tuh, Pak. Nah, terus udah itu aku suruh nunggu di situ agak lama, Pak. Agak lama, terus dia balik lagi tuh, Pak. Nggak tahu, 10 menit, 15 menit nunggunya. 15 menitan lah, Pak. Lama. Nah, terus dia kataku udah petah gitu kan, Pak. Nah, terus katanya dianya dapat, tadinya mau dikasihnya 20.000 katanya gitu. Nah, terus akunya nggak mau, orang mau apa? Akunya jangan punya utang ke Widi gitu. Nanti akunya nggak ada jajannya. Oh, ya udah. Nah, terus itu tuh pulang. Cuma dia kayak agak bete itu. Pulang kemana? Pulang? Ke sini. Ke sini Oh, lagi. ke sini. Nah, bete. Nah, pas di tengah-tengah jalan itu di daerah bypass, Pak. Di jalan bypass itu si Vina nepuk aku. Mak, berhenti. Kata kan, apa? Itu ada Eki katanya. Nah, terus di sekitaran Migacoan kalau sekarang mah, Pak. Nah, di situ dipalang sama si Ekinya. Eki sendiri ya? Eki sendiri. Dipalang sama Eki, terus kataku tuh, siapa gitu kan, aku juga kesel kan, nggak tahu kalau itu Eki kan. Siapa itu? Nah, terus dia turun aja, udah tunggu dulu bentar. Nah, terus iya. Nah, mereka tuh berdua tuh ngobrol, Pak, agak lama, agak jauhan juga sama sayanya. Kayak agak debat gitu. Mereka berdua debat. Terus si almarhumah nyamperin lagi ke aku. Nah, terus Riben kataku tuh. Nah, terus kata dianya, "Ma, aku sama si Eki ya." Nah, nggak mau, kataku tuh, nggak bisa. Kalau kayak gitu, nanti akunya malah yang dimarahin Widi. Soalnya kamu keluar dari rumah Widi sama saya. Nah, otomatis pulang juga harus sama saya lagi dong. Nggak bisa kayak gini. Nah, itu juga sama aku udah dilarang. Cuma kayak dianya kekeh. Oh, ya udahlah. Gitu. Tapi kalau misalkan ini langsung ke rumah Widi atau kemana? Rumah Widi dulu dong, gitu. Nah, udah tuh mereka berdua duluan, Pak. Nah, aku kan sambil sini bilangnya ya. Nah, aku kan sambil nginget-nginget jalan lagi gitu tuh, Pak. Ini nanti aku pulangnya kemana gitu kan, Pak, kan emang udah sore tuh, agak jam 5-an lah. Agak jam 5-an kan, aku lewatnya kemana lagi ya gitu kan, aku sambil nyampe nginget-nginget jalan itu aku juga kan sambil ngebut kan karena sendirian takut. Nah, tapi si Eki sama si Pina tuh nggak kekejar sama si aku tuh, Pak. Maksudnya kan kalau misalnya iya bareng rumahnya sini, aku berarti bisa ngikut dong dari belakang. Tapi nggak kekejar, Pak. Hilangan jejak. Itu juga aku kayak seinget-inget jalannya aku aja gitu. Nah, pas aku nyampe sini jam 5 lebihan ya, Nak ya. Jam 5 lebihan nyampe sini, jam setengah 6 kurang, dia belum datang. Aku kan ngomong, "Udah datang belum?" "Durung, Jawan, mau kan karena Ira, kan tadinya sama kamu gitu kan." Lah, dewe kan je main dikit karo Eki. Nah, pas itu udah ya wis lah gitu kan pikirkan. Nah, aku selang 5 menit 10 menit aku tunggu di luar, Pak, nunggu cowok aku jemput. Nah, pas itu udah cowok aku udah ada di depan gang, agak jauh dari gang rumah masuk tadi yang Bapak itu. Nah, agak jauh di situ. Aku mau keluar dari gerbang, aku keluar, dia masuk. Aku keluar, dia masuk, terus aku jalan di sumur sebelum ini. Di situ ada cowoknya lagi nungguin. Kataku, "Pemendira," nggak dijawab sama cowoknya. Apa itu tadi? Pemendira, mau kemana kamu gitu. Jadi udah sampai sini jadi si Vinanya. Iya. Jadi Sama aku Tapi papasan tadi yang di gerbang tadi papasan sama Vina maksudnya. Iya, papasan sama Pina pas aku mau keluar. Nah, terus udah tuh Nggak ada percakapan nggak ada. Karena emang kan masih kesel aku ditinggal gitu, Pak. Aku kan masih kesel ditinggal. Mana udah tadi siangnya panas-panas gitu kan. Udah panas-panas minta balik lagi, terus malah itu aku ditinggal sendirian, terus ditinggal aku yang nggak tahu jalan gitu. Baik banget nih Mbak Mega nih. Mbak, selamat malam. Baik. Kira-kira apa saja ini bukti baru yang akan diungkap di sidang PK Saka nanti pada tanggal 30 Juli mendatang? Baik, sebelumnya saya menyampaikan bahwa memang Mega dengan Widi itu sudah memberikan kuasa kepada kantor hukum kami, yaitu Muhtar Effendi dan rekan. Nah, ada hal yang memang yang menurut saya ini sangat menarik ya. Karena kalau selama ini begitu ramai orang memperbincangkan tentang adanya pembunuhan yang dilakukan kepada Eki dan Vina. Nah, tetapi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Mega dan Widi, baik yang sudah disampaikan di diskursusnet maupun secara langsung kepada kami sebagai tim kuasa hukumnya, itu kami mempelajari dan mendalami apa sesungguhnya yang terjadi di tahun 2016. Ada hal yang sangat menarik di sini yang disampaikan oleh Mega dan Widi, terutama di dalam waktu kejadian, yang mana di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017
itu disampaikan bahwa jam 10 lebih atau 22.30 begitu, dinyatakan bahwa Eki dan Vina itu meninggal dunia. Ya, sementara di dalam keterangan yang diberikan oleh klien kami, yaitu Mega dan Widi, bahwa sebelum jam 22.30, yaitu jam 22 lewat belasan menit lah, kalau tidak salah saya menyimak itu jam 22.18 menit lah gitu ya, itu Vina masih menelepon, bahkan miss call berulang kali kepada Widi sebagai teman yang paling dekatnya. Karena sebelumnya memang Widi ditelepon oleh Vina, kan gitu ya, diajak main, yaitu sekitar jam 22 lebih belasan menit itu, Widi ditelepon oleh Vina diajak main. Cuman karena memang Widi tidak berkenan untuk main keluar, akhirnya telepon itu atau ajakan itu diabaikan. Nah, sekitar pukul 22 lebih 18 menit gitu ya, 22 belasan lah lebihnya, itu Vina miss call lagi ke Widi. Nah, pada saat itu Widi menyampaikan ke Mega bahwa ini ada telepon, tetapi kata Mega, coba dijawab deh, ada apa kan gitu. Kata Widi, paling juga ngajak keluar, sehingga mereka tidak merespon itu telepon. Nah, pada jam 22.30, artinya berselang 12 menit kurang lebih, ya, tiba-tiba di status bahwa Mega itu mengirim SMS, ya, mengirim SMS ke Vina dengan panggilan Dek. Itu artinya Dek itu dia seolah-olah menyapa gitu ya, lewat SMS itu Dek gitu. Tetapi panggilan yang disampaikan lewat SMS itu tidak pernah direspon oleh Vina. Nah, kedua orang sahabatnya ini berpikir jangan-jangan memang Vina lagi arah pulang kan gitu ya. Sekitar jam 11, jam 23 itu ramai di status BBM, waktu itu kan masih BlackBerry ya, ada tulisan RIP Eki RDN. Artinya status itu menyampaikan bahwa RIP itu rest in peace ya, bahwa Eki itu telah meninggal. Nah, kalau kita berbicara tentang waktu antara 22.18 ke jam 23, itu kan waktunya hanya berselang beberapa puluh menit saja, kan itu. Nah, jadi kenapa kami mendalami ini, ada hal yang sangat penting. Di dalam perbincangan sebelumnya kan disebutkan bahwa Eki Vina itu adalah korban pembunuhan, korban ruda paksa, penganiayaan dan pembunuhan terhadap Vina. Nah, Mas Muhtar, lalu ini kita juga menjadi penasaran ya, Mega dan Widi ini kan juga teman Vina yang sebelumnya tadi dikatakan sempat ingin bermain bersama begitu, tapi tidak terjadi. Lalu juga kita ketahui bahwa kasus ini awalnya juga dari keterangan rekan Vina yaitu bernama Linda. Mungkin ada benang merah rekan Mega dan Widi juga dengan rekan Vina yang bernama Linda ini, Mas Muhtar. Justru Widi dan Mega itu tidak pernah menyebutkan bahwa dia kenal dengan Linda. Bahkan mereka juga bertanya-tanya siapa Linda, kan gitu ya. Karena selama mereka berdua bergaul dengan Vina, itu tidak pernah ada nama Linda. Baik. Kami berulang kali tanyakan masalah itu, gitu ya. Terus saya boleh lanjutkan ke yang tadi itu, karena ini hal penting yang harus saya sampaikan. Ya. Jadi kalau kita melihat peristiwa pembunuhan yang dikatakan di dalam berita acara yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya dan dalam tuntutannya, kemudian digunakan oleh majelis hakim pada saat itu untuk mendakwa 8 orang terpidana, salah satu diantaranya adalah Saka Tatal. Ini waktu ini tidak matching, Mbak. Ya, kenapa saya bilang tidak matching? Karena hanya selang beberapa belas menit saja, atau mungkin kan 22.30 itu Vina udah nggak menjawab. Ya, artinya dari 22.18 ke 22.30 itu hanya beberapa belas menit saja. Nah, kami berpikir apakah iya pembunuhan yang sebegitu kejam, ya,
dan dilakukan juga ruda paksa terhadap Vina berlangsung hanya belasan menit. Baik. Ya, ini yang menjadi pendalaman kami. Baik, Kan baik, itu. Mas Muchtar Ya. Effendi, terima kasih sekali atas waktunya. Kami akan menantikan bukti-bukti baru yang akan dihadirkan dalam sidang PK Saka Tatal pada tanggal 30 Juli mendatang, terutama dalam hal waktu yang tidak matching begitu ya, Mas Muchtar. Kita akan nantikan. Terima kasih. Selamat malam, salam sehat.